tentang struktur modal. Nah, artikel pertama, the price of sin, the effect of social norms on market akan didiskusikan, akan dipresentasikan itu ya. Oleh kelompok 9, Ahmad Zulfa, Lia Yunita, Novita Sari, Santi Indriani. Oke. Yang lain boleh menyimak, boleh bertanya juga gitu ya, boleh bertanya juga atau bahkan boleh memberikan masukan. Boleh memberikan masukan mungkin hal-hal yang belum terungkap oleh kelompok 9 yang Anda mau menambahkan itu boleh Anda tambahkan. Oke, kita mulai diskusi kita untuk artikel yang pertama, The Price of Sin. Saya persilahkan petugas presenternya hari ini untuk seperti biasa Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar yang memang harus Anda ungkapkan terkait dengan artikel kita ini. Pertanyaan yang pertama seperti biasa sebetulnya isunya apa sih? Isunya apa artikel ini? Silahkan dijawab. Baik, izin menjawab, Bu. Oke, Lia. Ya. Isu dalam penelitian ini yaitu tentang efek norma sosial di pasar dengan mempelajari saham sin perusahaan pabrik yang terlibat dalam produksi alkohol, tembakau, dan permainan. Oke, jadi ingin melihat apakah ada dampak gitu ya? Iya. Sin stock gitu ya. Oke, kalau kita bicara sin stock, kemudian kita mengkaitkan dengan, kalau Anda masih ingat, minggu kemarin bahkan, socially responsible investor. Apa hubungannya? Apa persamaannya? Socially responsible investment dengan sin stock. Mungkin Anda bisa menarik persamaannya gitu. Masih ingat kan yang kemarin socially responsible investment investor? Izin. Oke, Ahmad Zulfa. Keterkaitan antara artikel ini dengan minggu kemarin yang terkait perusahaan dengan saham sin yang memproduksi alkohol, tembakau, dan game. Kalau yang kemarin itu perusahaan yang yang perusahaan itu tentang melakukan kegiatan sosial, Bu. Jadi di sini perusahaan yang berproduksi di alkohol, tembakau yang kemarin itu tentang kegiatan sosial. Ya, jadi yang kemarin itu kita bicara tentang investasi yang bertanggung jawab secara sosial, gitu kan ya. Masuk juga di situ perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk-produk yang dikhawatirkan adiktif buat masyarakat, merusak masyarakat. Ada alkohol, tembakau. Kemudian kalau yang di socially responsible investment itu juga memasukkan terkait dengan green economics kayak gitu ya. Kalau yang sin stock ini, yang di sin stock itu saham-saham yang memang perusahaan itu memproduksi, kalau di sini dibatasi tiga produk gitu, yaitu alkohol, tobacco, sama gaming. Walaupun kalau Anda baca lebih jauh itu sebetulnya sex industry gitu. Sex industry itu juga dibahas di sana. Sebenarnya sex industry itu kan juga sesuatu yang mungkin merusak masyarakat, tapi sayangnya kemudian dijelaskan bahwa di sex industry itu keterbukaannya, apa ya istilahnya, disclosure-nya nggak seperti usaha-usaha yang lain gitu kan ya. Oke, jadi seperti itu. Kita menganalisis sin stock yang dalam hal ini mewakili norma sosial gitu kan ya pada pasar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang membuat peneliti ini ingin meneliti isu itu? Apa yang menggerakkan mereka? Saya mau jawab. Harus ada yang jawab ya, harus ada yang jawab.
Silakan dijawab. Apa sih yang menggerakkan, apa yang memotivasi sehingga kok muncul isu ini? Dan dua peneliti ini mau meneliti isu ini. Izin menjawab, Bu. Iya, Novita Sari, silakan. Karena sifat adiktif dan konsekuensi sosial yang tidak diinginkan bila dikonsumsi secara berlebihan. Meskipun aspek dosa dari alkohol dan permainan telah lama dikenali oleh masyarakat tempat mereka diperkenalkan, tembakau telah menjadi subjek masalah sosial yang negatif. Sehingga peneliti berusaha meneliti hal tersebut. Oke. Sebelum ke situ sepertinya ada deh yang menggerakkan. Itu kalau Anda baca yang introduction kalimat pertama, saya buka aja ya. Saya buka ya. Sebentar. Kita buka sekalian artikelnya. Rise of Sin. Oke. Oke, sudah kelihatan ya? Kita lihat. Kalau secara kita kan biasanya kalau meneliti begini bicaranya tentang theoretical background-nya dulu, gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan penelitian kita itu digerakkan oleh fenomenologi gap-nya, gap fenomena. Tapi biasanya penelitian yang kuat itu mereka menggerakkannya itu dari teoretikalnya dulu. Nah, di kalimat-kalimat awal ini itu menunjukkan apa yang menggerakkan penelitian ini. Di situ dikatakan bahwa norma sosial itu merupakan sesuatu yang penting yang bisa membentuk perilaku ekonomi dan pasar. Perilaku ekonomi dan pasar. Bahkan seringkali orang mengesampingkan motif keuntungan. Mereka mengedepankan norma sosial untuk membentuk perilaku mereka dengan mengesampingkan motif keuntungan, motif ekonominya. Nah, dari situ kemudian peneliti ini mereview teori-teori model-model awal yang memang bicara tentang perilaku yang berbeda itu. Perilaku yang berbeda, selera yang berbeda gitu, kemudian yang ada di masyarakat, yang kemudian memang terbukti selera yang diskriminatif begini mempengaruhi pasar, mempengaruhi perilaku ekonomi. Nah, di situ dikemukakan model awalnya adalah model of discrimination. Dikemukakan oleh Becker 1957. Becker itu mengatakan bahwa agent dengan selera diskriminatif itu akan membayar selera tersebut dengan menanggung biaya atas keputusan mereka yang berbeda dengan orang kebanyakan. Modelnya itu. Oke, kemudian subsequent teorinya muncul. Yang menarik adalah paper ini berusaha membawa masalah tadi ke setting yang berbeda. Sehingga kemudian dia mengatakan ini adalah novel setting kami, yaitu stock market, gitu kan? Stock market, pasar saham. Dia kemudian mengemukakan alasan kenapa sih pasar modal menjadi setting yang menarik untuk kita meneliti pola perilaku tadi. Nah,
Adakah yang bisa menjelaskan apa yang membuat pasar modal itu menjadi setting yang ideal untuk menguji pengaruh norma sosial pada perilaku ekonomi pada pasar, gitu kan ya? Apa yang menggerakkan itu? Bisa nggak dijawab? Saya izin menjawab, Bu. Oke, silahkan, Muhammad Sulfa. Ada 3 alasan. Yang pertama itu ada norma sosial itu menentang operasi pendanaan yang mempromosikan sifat buruk manusia, dan akibatnya banyak investor mungkin tidak ingin diri mereka sendiri atau orang lain mendukung perusahaan-perusahaan ini dengan berinvestasi di saham SIN. Kemudian yang kedua, pasar saham memberikan sekumpulan data yang kaya tentang perilaku investor, harga saham, dan perilaku perusahaan yang memungkinkan kita untuk membedakan hipotesis alternatif dengan lebih baik daripada studi empiris yang ada tentang norma-norma sosial. Kemudian yang ketiga, mengapa pasar saham secara ideal cocok untuk penyelidikan efek pasar dari norma-norma sosial adalah bahwa mungkin ada biaya keuangan yang signifikan yang terkait dengan investasi yang dibatasi norma. Oke, jadi itu ya, itu adalah kenapa pasar modal menjadi setting yang ideal untuk kita meneliti pengaruh norma sosial pada perilaku ekonomi dan pasar. Kemudian penelitian ini lebih mengerucutkan perilaku ekonomi dan marketnya tadi menjadi capital structure perusahaan, kan ya, capital structure perusahaan. Oke, selanjutnya hipotesisnya apa? Hipotesis apa yang ingin dibuktikan, yang ingin diuji dalam penelitian ini? Silakan. Santi belum bersuara. Ini kalian kalau begini tuh tetap saya nilai loh. Ya. Izin menjawab, Bu. Oke, Santi silakan. Posisinya ada norma masyarakat yang menentang operasi pendanaan yang mempromosikan kejahatan, dan bahwa beberapa investor, terutama lembaga yang tunduk pada norma tersebut, membayar biaya finansial dengan tidak membeli saham SIN. Terus apa lagi? Gimana sih hipotesisnya? First we hypothesize, itu di halaman 16. Ini bagian ini. Kok saya tidak bisa? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Konsistensi dalam hipotesis ini kami menemukan bahwa saham SIM memiliki kepemilikan institusional yang lebih sedikit dibandingkan dengan saham dengan karakteristik yang sebanding selama periode tahun 1980 sampai 2006 yang datanya sudah tersedia. Oke. Ini ya, kalau saya membaca ini loh. First, we hypothesize that the share of SIN stock should be held in smaller proportion by institutions subject to social norm pressure. Jadi, secara operasional, hipotesisnya itu lebih ke arah bahwa SIN stock itu akan di-hold oleh institusi-institusi yang memang mereka akan mendapat pressure dari masyarakat ketika mereka memegang
sin stock gitu. Mereka akan hold sin stock itu dalam proporsi yang lebih kecil. Berbeda dengan, kemudian nanti lebih jauh dijelaskan, berbeda dengan investor-investor individu yang mungkin lebih bisa menyembunyikan. Mungkin lebih bisa menyembunyikan kepemilikan mereka atas saham-saham sin stock. Nah, kalau di sini kemudian kan diberikan contoh. Institusi-institusi yang menjadi subjek untuk social norm pressure itu yang seperti apa gitu kan. Ada pension fund, ada university, ada religious organization, ada bank, insurance companies dan lain-lain kan. Sehingga kemudian dihipotesiskan bahwa memang investor-investor institusional akan lebih sedikit hold sin stock karena alasannya itu mereka akan lebih mendapat pressure dari masyarakat ketika mereka hold itu. Oke. Itu hipotesis yang pertama. Kemudian hipotesis yang kedua. Tadi, hipotesis yang kedua itu terkait individu. Individu itu mereka akan lebih memegang sin stock. Mereka lebih punya willingness gitu, memegang sin stock karena alasan mereka bisa bersembunyi dari masyarakat gitu ya. Posisi mereka bisa lebih tersembunyi dari masyarakat sehingga pressure terkait hold sin stock itu lebih bisa disembunyikan. Itu hipotesis-hipotesisnya begitu, walaupun kemudian nanti pengujiannya berkembang terus gitu. Kalau saya baca ini sampai ke belakang, nanti Anda baca lagi secara lebih detail gitu ya. Pengujiannya berkembang terus, termasuk juga terkait dengan coverage dari analis terhadap sin stock tadi. Kan? Ini sebetulnya kalau di bagian latar belakang ini implikasi dari hipotesis yang awal tadi bahwa institusional bahwa investor institusional akan hold secara lebih sedikit sin stock, itu implikasinya ke sini. This hypothesis further implies that sin stock should be less followed by sell-side analysts who produce financial report and analysis on companies, since these analysts tend to cater to institutional investor. Jadi sin stock itu tidak mendapat banyak coverage pengungkapan, tidak diikuti oleh analis-analis yang ada di sisi sell side, sisi jual. Kenapa begitu? Karena analis-analis ini biasanya melayani institusional investor. Sementara tadi dibilang institusional investor itu lebih sedikit untuk hold sin stock karena mereka khawatir adanya tekanan masyarakat terkait social norm. Nah, itu cara mereka mengembangkan hipotesisnya begitu. Cara mereka mengembangkan hipotesisnya. Oke. Yang selanjutnya, bagaimana proses mereka memilih sin stock-nya? Bagaimana proses mereka memilih sin stock-nya? Silakan dijawab. Nih, ada di bagian ini nih.
Background on and selection of scene stock. Ada yang mau jawab? Apa yang ditulis di sini? Bagaimana proses mereka memilih scene stock-nya? Izin menjawab, Bu. Oke, Novita. Analisis kami tentang efek norma sosial di pasar saham berfokus pada industri yang secara kolektif dikenal sebagai 3 serangkaian dosa, yaitu alkohol, tembakau, dan permainan. Saat ini ketiga kelompok produk konsumen ini dipandang oleh banyak individu dan kelompok sosial di Amerika Serikat dan negara lain karena sifat adiktif dan konsekuensi sosial yang tidak diinginkan bila dikonsumsi secara berlebihan. Meskipun aspek dosa dari alkohol dan permainan telah lama dikenali oleh masyarakat tempat mereka diperkenalkan, tembakau telah menjadi subjek masalah sosial yang negatif. Oke, terus cara milih saham-sahamnya gimana? Tadi kan ada 3 triumvirate of sin tadi ya, 3 serangkai. Alkohol, tobacco, dan gaming. Milih perusahaan-perusahaan yang ada di industri itu caranya gimana? Kalau saya baca sih, yang pertama mereka pakai SIC code. SIC code ini dari Pharma and Friend Classification. Standard Industrial Classification, kan? Mereka pakai itu untuk menentukan bahwa ternyata ya. Nah, ini di SIC code itu ada 48 industri. Kemudian ternyata smoke or tobacco itu ada di industri group 5 di kelompok 5. Yang bir atau alkohol itu ada di grup 4. Itu menurut SIC code. Jadi mereka mengambil 2 grup itu, yaitu kelompok untuk tobacco dan kelompok untuk alkohol, gitu kan ya. Nah, sayangnya dari SIC code itu tidak ada yang mengklasifikasikan gaming dalam kelompok tersendiri, karena di SIC code Pharma and Friend itu klasifikasi gaming itu masih campur aduk dengan hotel, kemudian industri hiburan. Sehingga kemudian mereka memakai ini NAICS, North American Industry Classification System. Dari NAICS itu kemudian ditemukan bahwa gaming stock itu ada di kode-kode ini. 7132 dan seterusnya. Sehingga secara keseluruhan nanti sampel yang terbentuk itu terdiri dari grup 4 dan grup 5 berdasar SIC code dari Pharma Friend dan grup gaming dari NAICS. Gitu. Itu cara membentuk sampelnya begitu. Kalau kita di Indonesia punya nggak sih SIC code? Nanti Anda lihat itu, ada kita punya juga, walaupun pengklasifikasiannya mungkin berbeda dengan SIC code classification tadi, ya, SIC code berdasarkan Pharma Friends tadi, mungkin berbeda. Kita tidak sebanyak itu, mungkin tidak sampai 48 industri gitu ya. Nanti kan Anda lihat pengkodingan industri di tempat kita, di Bursa Efek Indonesia maksudnya. Oke, itu pembentukan apa namanya sampelnya. Kemudian pengujian yang dilakukan seperti apa? Pengujiannya gimana? Hari ini mungkin saya tidak bisa detail seperti biasanya sampai ke tabel-tabel itu, nanti sama Pak Berantas aja ya di metode riset, karena hari ini tuh saya ada rapat persiapan akreditasi internasional dan saya harus ikut karena saya harus melaporkan terkait laboratorium.
Jadi saya harus cepat itu supaya semua bisa terbahas 2 artikel ini. Nanti yang detail ke tabel-tabelnya, hasil-hasil statistiknya sama Pak Brantas, karena memang pembagiannya begitu. Oke, kemudian cara pengujiannya. Ini pertanyaan terakhir. Bagaimana mereka melakukan pengujian? Ada di bagian mana? Cara melakukan pengujiannya. Ada di halaman berapa sih? 17. Ini nih di sini. Ini, mulai ini. Yang pertama dan yang paling konvensional dilakukan itu pakai time series regression. Periodenya 65 sampai 2006. Kalau nanti Anda baca lebih detail gitu, penelitian ini juga kemudian meneliti apakah memang Sinstock itu outperform gitu ya. Kinerjanya lebih bagus malah daripada saham-saham lain yang comparable. Sampai ke sana mereka nanti. Anda baca nanti. Jadi pengujian pertama itu pakai time series regression, kemudian pengujian kedua cross-sectional regression dengan melakukan kontrol terhadap firm karakteristik. Data yang tersedia itu 1965 sampai 2006. Dan di pengujian yang kedua ini ditemukan bahwa Sinstock outperform their comparables by 29 basis point. Jadi memang Sinstock itu ternyata outperform. Kenapa bisa begitu? Kalau kita baca lebih jauh penjelasannya, Sinstock itu tidak diminati oleh pasar sehingga harganya itu underpricing. Harganya lebih rendah daripada nilai teoritisnya, face value-nya. Kemudian karena saham ini tetap ada yang membeli gitu ya, kemudian dengan sebetulnya harganya undervalued, pada kenyataannya dengan kondisi seperti itu dia malah outperform, kinerjanya lebih bagus karena tadi posisi awalnya dia undervalued kan ya. Dia outperform, penjelasannya begitu. Kemudian pengujian ketiga itu kayaknya ada satu lagi. Membandingkan valuation ratio of Sinstock dengan saham-saham lain. Valuation ratio-nya yang dipakai itu market to book ratio, gitu ya. Kemudian mereka juga melakukan robustness check. Tetap di keuangan itu robustness check itu sesuatu yang memang harus kita lakukan. Gitu. Kenapa kita perlu menguji apakah penelitian itu robust atau tidak? Itu karena kita ingin tahu apakah hasil kita pada initial model, baseline modelnya itu tetap kokoh ketika kita menggunakan ukuran-ukuran yang lain, menggunakan metode-metode yang lain, menggunakan alat uji yang lain gitu. Jadi robustness bisa macam-macam. Bisa pakai alternatif ukuran, bisa pakai alternatif metodenya, bisa pakai alternatif alat ujinya. Nah, ini robustness check-nya juga dilakukan. Oke, jadi seperti saya bilang ini penelitian ini panjang banget karena setelah mereka menemukan sesuatu mereka memikirkan kalau kondisinya ternyata seperti ini beda enggak kayak gitu. Nanti Anda baca satu-satu. Cukup panjang. Yang ini adalah modelnya, ya, model regresinya, yang untuk baseline modelnya. Sindung ini adalah
dummy variabel untuk sin stock. Bernilai 1 kalau saham itu merupakan ada di kelompok sin stock, bernilai yang lain kalau tidak ada di kelompok itu. Kemudian X ini adalah form karakteristik. Form karakteristiknya yang dipakai ada log size, beta, log market to book, print fee, standar deviasi, dan rate. Nanti Anda lihat, ada kok dijelaskan. Ini satu-satu dijelaskan di situ. Ini model apa namanya? Ini model baseline. Nanti model yang kedua dia memasukkan kontrol variabel. Tapi secara cross section pengujiannya dan seterusnya ini ya. Oke, nanti dilihat satu-satu. Pertanyaan selanjutnya, apa sih hasil penelitiannya? Penelitian ini hasilnya gimana? Ada yang mau menjawab? Hasil penelitiannya gimana? Kanti. Izin menjawab, Bu. Oke, silahkan. Hasil penelitian terbukti bahwa efek signifikan dari norma sosial di pasar dengan mempelajari lingkungan investasi dari saham SIN. Perusahaan publik yang terlihat dalam produksi alkohol, tembakau, dan game, secara khusus kami menunjukkan bahwa ada pengaruh harga yang signifikan pada urutan 15-20% dari investor institusional besar yang menghindari saham SIN. Oke, itu temuan besarnya begitu gitu ya. Tapi kalau Anda mau menjawab prediksi-prediksinya tadi, Anda bisa lihat bahwa penelitian ini konsisten dengan hasil penelitiannya konsisten dengan prediksi. Yang pertama tadi, sin stock itu memiliki lebih sedikit, sin stock itu dimiliki lebih sedikit oleh institutional ownership dibanding dengan saham-saham dengan karakteristik yang sama, yang comparable dengan mereka. Jadi institutional investor itu lebih memilih saham lain dibanding sin stock. Gitu. Kemudian yang kedua, sin stock itu mendapat cakupan analis yang lebih sedikit, coverage dari analis lebih sedikit. Yang ketiga ini menarik karena begini, dikatakan begini, ketika di breakdown berdasarkan tipe institusinya, kan ya, ditemukan bahwa sin stock itu tidak di-hold dalam proporsi yang lebih kecil oleh mutual fund dan independent investment advisor. Jadi yang di breakdown itu analisnya itu di breakdown berdasarkan tipe institusional investornya. Tipe-tipe institusional investor kan bisa bank, perusahaan asuransi, investment advisor, kan ya. Nah, yang dianggap paling cerdas itu ada kata-kata advice, analis yang dianggap analisisnya itu paling cerdas itu analis yang menangani mutual fund sama independent investment. Kemudian dengan hasil yang seperti itu, bahwa mutual fund dan independent investment advisor itu ternyata tidak hold sin stock dalam proporsi kecil, itu menunjukkan bahwa low institutional ownership of sin stock itu tidak dapat dijelaskan oleh alasan bahwa institusional itu lebih cerdas dari individual. Katanya begitu. Karena kan tadi terbukti bahwa independent investment advisor itu megangnya ternyata tidak kecil gitu, tidak kecil gitu. Itu hasilnya begitu. Kemudian yang keempat, efek norma sosial pada hasil yang keempat, efek norma sosial pada return ketika berinvestasi pada sin stock.
terkait dengan itu. Ini ditemukan bahwa memang Sinstock itu lebih murah daripada saham lain, sehingga outperform karena dia undervalued, kemudian di pasarnya dia jadi outperform gitu kan ya. Alasannya kenapa begitu? Yang pertama, karena adanya pengabaian Sinstock oleh sejumlah investor, terlebih investor institusional. Mereka kan mengabaikan Sinstock gitu. Sehingga kemudian harga saham itu relatif tertekan atau nilainya lebih rendah dari nilai fundamentalnya. Sehingga kemudian Sinstock itu memiliki expected return daripada saham lain. Karena nilai fundamentalnya lebih rendah, kemudian limited resharing, yang terjadi limited resharing. Sehingga expected return-nya lebih tinggi. Alasannya begitu. Kenapa sampai dia outperform? Lebih ke karena memang saham-saham itu cenderung outperform, underpricing di pasar. Oke, itu tentang Sinstock gitu ya. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Sebelum masuk diskusi lebih jauh, nanti mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita tanya jawab, mungkin masih ada pertanyaan gitu ya, atau masih ada tambah dari Anda. Kita masuk dulu ke jurnal yang kedua. Firm Age, Corporate Governance, and Capital Structure Choices. Yang harus mempresentasikan adalah Vicky Ayubi, Afif Wijanarko, Gregorio Guntur, dan Pravda Twenta. Pertanyaannya sama, isunya apa? Artikel ini bicara tentang apa? Silahkan dijawab. Baik Bu, saya akan menjawab. Oke, Guntur. Secara eksplisit disebutkan pada abstrak sih Bu. Iya. Terkait apakah efek tata kelola perusahaan pada pilihan struktur modal ini berubah seiring bertambahnya usia perusahaan publik sejak IPO. Jadi pertama peneliti ini langsung membahas efek langsung usia perusahaan dan fitur tata kelola pada keputusannya untuk menggunakan hutang dan berapa banyak hutang yang akan digunakan. Seperti itu, Bu. Iya, oke. Jadi tujuan utamanya itu. Peneliti ingin meneliti apakah dengan seiring bertambah tuanya satu perusahaan itu akan fitur-fiturnya berubah, fitur-fitur perusahaan itu berubah. Nah, kemudian kalau fitur-fitur itu berubah, kemudian kan akan secara kolektif, fitur-fitur itu secara kolektif akan merubah aspek perilaku perusahaan. Nah, aspek perilaku kemudian yang diteliti di sini adalah dalam hal struktur modal. Itu tujuan penelitiannya. Tapi kemudian sebelum para dua peneliti juga ya. Dua peneliti ini menguji itu secara lebih jauh, mereka itu menyampaikan bahwa selama ini ada beberapa isu terkait dengan penelitian struktur modal yang sebetulnya harus dikonfrontir dulu itu, karena menurut dua peneliti ini penelitian terdahulu itu mengabaikan beberapa hal, beberapa faktor, sehingga dugaannya previous tadi itu bias gitu kan ya. Nah, pertanyaan saya, isu-isu apa sih yang menurut dua peneliti ini perlu dikonfrontir dulu? Oke, silakan dijawab. Ini memang rada-rada berat sih kalau saya membaca. Yang pertama tadi juga lumayan berat, yang ini juga rada berat. Silakan dijawab, siapa? Izin menjawab, Bu. Pravda, ya. Yang pertama itu banyak penelitian empiris sebelumnya yang telah menggunakan ukuran struktur modal yang melanggar keprihatinan yang dikemukakan oleh Wade. Misalnya banyak studi struktur modal perusahaan empiris menggunakan ukuran di mana ekuitas bukan bagian depan hutang atau sebaliknya.
Yang kedua, sejumlah studi menggunakan ukuran nilai buku dan gagal untuk mengenali bahwa nilai buku ekuitas adalah nomor Stecker dalam akuntansi. Yang ketiga, penelitian sebelumnya tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap struktur modal perusahaan biasanya menggunakan ukuran struktur modal yang merupakan variabel komposisi atau fraksional. Fakta ini memiliki implikasi statistik dan teoritis. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir, sebagian besar studi ini mengabaikan bukti bahwa ada perusahaan dalam sampel mereka yang tidak menggunakan hutang saat mereka mendefinisikan hutang. Oke, jadi itu ya, ada empat hal yang harus diluruskan dulu. Tadi yang pertama dikatakan bahwa penelitian-penelitian terdahulu itu menggunakan ukuran struktur modal yang menurut mereka itu tidak memperhatikan concern yang disampaikan oleh Welch 2007-2011. 2007-2011. Welch itu mengatakan bahwa penelitian-penelitian yang ada itu cenderung menggunakan ukuran financial debt dibagi aset, dibagi total aset untuk struktur modalnya. Sementara total aset itu kan terdiri dari financial debt ditambah non-financial liabilities ditambah equity. Nah, mereka tidak memperhitungkan non-financial liabilities-nya. Sehingga ukuran struktur modal yang dipakai itu akan lebih kecil, lebih rendah daripada ukuran yang seharusnya karena mengabaikan ukuran non-financial liabilities tadi. Kemudian dari situ peneliti mengusulkan, sekalian ya saya buka ya. Halaman berapa yang itu ya? Rumusnya ukurannya ini kayaknya. Nah, ini akhirnya ukuran yang dipakai ini. Mereka mengusulkan pakai long term debt ditambah short term debt dibagi long term debt plus short term debt ditambah market value of common stock. Jadi tidak lagi pakai ukuran financial debt dibagi total aset. Itu yang diusulkan begitu. Walaupun nanti di akhir-akhir ketika dia ngecek robustness testnya yang dipakai ukuran bukunya. Ukuran bukunya. Book value-nya yang dipakai. Walaupun di bagian-bagian sebelumnya dia mengkritik juga bahwa book value, tadi kan kritik yang keduanya, book value itu sebetulnya cuma plug number itu stacker gitu. Saya juga rada susah menjelaskan plug numbers itu apa. Plug number in accounting. Jadi book value itu hanya ukur angka-angka dalam akuntansi yang angka-angka akuntansi itu akan punya makna kalau ketika terjadi perubahan itu kan mereka di-adjust, di-reconcile kayak itu loh. Plug number itu maksudnya itu. Plug number itu maksudnya itu. Jadi plug itu kan stacker gitu. Nah, maksudnya begitu sehingga kalau kita memakai book value sebagai konsekuensinya, book value tidak dapat mengungkap banyak hal terkait financing choice. Kecuali perusahaan tersebut salah satunya tidak mengalami kerugian. Sehingga kritik dia terhadap book value ini kemudian dia langgar sendiri ketika melakukan robustness check. Robustness check-nya dia pakai book value-nya, itu nggak tahu saya. Sebetulnya ada banyak hal yang menurut saya rada aneh di penelitian ini. Kalau Anda baca dengan teliti, mungkin Anda akan menemukan juga seperti saya. Oke, kemudian yang ketiga, kelemahan yang ketiga dari penelitian-penelitian terdahulu itu
Penelitian terdahulu itu menggunakan ukuran-ukuran struktur modal itu yang komposisional atau fraksional variabel, angka-angka pecahan gitu kan ya, struktur modal begitu. Sebetulnya kalau kita menggunakan ukuran-ukuran seperti itu akan ada implikasi statistik dan teoritis. Implikasi statistiknya adalah bahwa variabel-variabel semacam itu adalah variabel-variabel yang non-linier. Sehingga kalau kita meregresnya pakai regresi linier, itu estimasi regresinya pasti bias. Ya, karena variabelnya double bounded. Jadi dulu ketika saya awal-awal mau menyusun disertasi saya juga melakukan itu. Ada banyak memang kelemahan-kelemahan ekonometrik dalam penelitian-penelitian keuangan. Kalau saya kan waktu itu concern-nya dengan struktur modal, saya menemukan banyak bahwa variabel rasio struktur modal itu sifatnya bounded. Bounded itu dia bergerak dalam dua rentang. Jadi cuma bergerak gitu aja. Kecenderungannya akan begitu sehingga akan ada mechanical reversal. Gitu. Memang mereka akan secara mekanis bergerak di situ saja. Itu pun kalau kita bicara ekonometrika itu harus diatasi dulu gitu. Kalau kita pakai yang linear regression biasa, nggak bisa. Hasil estimasinya akan bias, gitu kan? Saya juga melakukan begitu. Cuman karena waktu itu tim promotor saya itu mengatakan kamu nggak usah ambil yang ekonometriknya deh, karena promotor saya menyadari bahwa beliau lemah di sisi ekonometrik dan statistik. Sehingga khawatirnya saya akan lama di situ. Sehingga akhirnya saya tidak jadi mengambil isu-isu ekonometrik yang saya angkat ke disertasi saya, walaupun kansnya besar kalau saya ngambil isu-isu ekonometrik, saya akan dapat novelty banyak gitu. Tapi karena keterbatasan kemampuan ekonometrik dan statistika saya itu, sementara promotor saya juga mengatakan jangan deh, saya juga nggak ekspor di situ gitu. Sehingga akhirnya saya membelok mencari novel yang di penelitian yang kita bahas ini juga begitu. Tujuannya itu sebetulnya penelitian ini ingin menguji apakah firm age itu berpengaruh pada capital structure perusahaan, tapi dengan mereka memperbaiki dulu kelemahan-kelemahan metodologi ekonometrika dari penelitian-penelitian yang sebelumnya, gitu ya. Oke, kemudian hipotesisnya apa? Sehingga hipotesisnya apa penelitian? Izin menjawab, Bu. Oke, Afif. Hipotesis yang pertama pada penelitian ini adalah usia perusahaan berkorelasi dengan penggunaan hutang perusahaan. Kemudian yang kedua, fitur tata kelola perusahaan yang secara signifikan mempengaruhi keputusan penggunaan hutang dan banyaknya hutang yang akan digunakan. Kemudian hipotesis yang ketiga, piagam perusahaan dari suatu perusahaan dan komposisi dewannya berkorelasi dengan variabel yang dihilangkan dalam model regresi tentang berapa banyak pembiayaan hutang yang dipilih perusahaan untuk digunakan. Kemudian variabel hipotesis yang keempat adalah seiring bertambahnya usia perusahaan, pembatasan piagam korporat dan komposisi dewan pengurus mempengaruhi pilihan struktur modal dengan sangat berbeda dibandingkan ketika perusahaan masih muda. Charternya ya. Oke, hipotesis-hipotesisnya tadi sudah disebutkan. Yang harus Anda perhatikan ini. Saya kok nggak bisa meng-highlight. Ini adalah klaim peneliti bahwa penelitian ini adalah yang pertama menguji bagaimana age of a firm's
mediate the effect of its governance. Ya. Jadi mereka juga ingin meneliti apakah ada efek mediasi. Katanya efek mediasi. Walaupun kalau saya baca dia memakai interaction variabel interaksi gitu kan ya. Variabel interaksi itu yang saya tahu bukan mediasi tapi moderasi. Sehingga harusnya penelitian ini bukan penelitian tentang mediasi tapi moderasi. Ditambah lagi saya dikuatkan dengan penelitian terdahulu yang di-refer oleh dua peneliti ini ada di halaman 5. Di bawah 70 page ini. Nih. Ya. Jadi dia itu merefer penelitian itu dan penelitian itu mengatakan bahwa Firm H itu memoderasi pengaruh governance pada struktur modalnya. Jadi sebetulnya, tapi kemudian dia bolak-balik menyebut ini sebagai mediating, gitu. Walaupun di tabel-tabelnya, kita lihat tabel-tabelnya ya. Kalau mediasi itu kan berbeda dengan moderasi ya. Kalau mediasi itu kita bicara direct relationship, indirect relationship gitu kan ya. Tapi di sini dia bicaranya di tabel yang kedua kayaknya, hasil yang kedua. Yang ketiga malah ya. Nah, ini. Dia pakai ini. Interaction variable, variabel interaksi. Dia menginteraksikan firm H dengan corporate governance. Corporate governance-nya kan measure-nya, ukurannya ada macam-macam. G-index, board size, PI board, dual class, terus dia apakah CEO dan juga chairman yang kayak gitu. Nanti Anda lihat satu-satu. Ukurannya seperti itu. Jadi kalau saya memberikan penekanan di situ. Ada beberapa kekeliruan, ada beberapa mungkin nggak tahu kurang telitian. Tapi kalau kurang teliti itu tidak sih, karena error itu dilakukan berulang-ulang. Penyebutan mediasi itu dilakukan berulang-ulang, sehingga memang menurut saya dia keliru. Enggak tahu. Tapi begitu, ada beberapa hal yang menurut saya enggak pas di situ. Oke, kemudian kalau kita lihat step-step pengujiannya, nanti Anda baca lagi ya, Seperti saya bilang, penelitian artikel-artikel yang kita bahas di kelas seminar keuangan itu memang rada berat. Sehingga dibutuhkan skill, kemampuan Anda untuk tahu teorinya, tapi juga statistikanya itu penting juga Anda tahu, supaya Anda paham maksudnya itu apa jurnal ini. Gitu. Tapi kalau kita mau melihat ini secara sederhana saja sih nggak apa-apa, bisa juga gitu. Itu tadi kan yang penting Anda tahu isunya apa, yang mau diuji apa, step pengujiannya itu secara simpel Anda bisa jelaskan. Nah, kalau kita lihat ke yang selanjutnya gitu ya. Setelah kita tahu hipotesisnya, selanjutnya kan Anda harus tahu dulu sampelnya apa. Sampelnya ini di bagian ini. Yang dipakai adalah the corporation in Compustat with non-negative total sales or sales between 96 sampai 2016. Cuman sayangnya dia tidak menjelaskan kenapa sih yang dipakai harus yang perusahaan-perusahaan yang memang total aset sama sales-nya itu non negatif. Walaupun kalau kita yang orang keuangan tahu gitu kan ya.
Saya orang keuangan tahu, tapi kalau Anda menulis, nanti kalau deskripsi juga, apapun yang Anda lakukan, itu harus ada argumentasinya. Itu yang paling penting. Dalam pemilihan sampel, kenapa Anda milih industri manufaktur? Tidak semua sampel aja, tidak semua industri aja dimasukkan. Kalau semua industri itu kan generalisasi hasil penelitianmu akan semakin kuat. Kalau cuman industri manufaktur, mungkin penelitianmu hanya bisa digeneralisasi di industri itu. Kan ada trade-off yang seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Anda harus memberikan argumen. Kenapa sih hanya industri manufaktur? Dikasih keterangan, dikasih penjelasan, dikasih argumen. Kalau nyusun proposal, harus begitu, step-stepnya begitu. Apapun yang Anda lakukan, Anda harus memberi argumentasi. Termasuk juga ketika kita memilih ukurannya, capital structure measure, ukuran struktur modalnya macam-macam. Tadi yang di jurnal pertama sudah kita sedikit tahu apa ukurannya. Nah, ketika Anda memilih untuk menggunakan ukuran tertentu, Anda sampaikan alasan Anda apa, kenapa pakai ukuran itu, argumentasinya apa, gitu. Oke, di sini. Ini tadi sudah ketemu ya tadi, dia pakainya MLM tadi ya. Long term debt sama short term debt dibagi long term debt plus short term debt ditambah equity tadi ya. Oke, nah ini market value of common stock. Market value of common stock itu ukuran yang dipakai. Kemudian ukuran perusahaannya itu adalah ukuran yang umur perusahaan setelah perusahaan melakukan IPO. Dia memberikan penjelasan. Kenapa sih kok umur perusahaannya dipakai yang umur perusahaan setelah IPO, kok bukan yang umur perusahaan ketika dia berdiri sampai sekarang. Itu ukuran perusahaan yang dipakai. Kemudian kalau Anda lihat nanti robustness test-nya terkait ukuran perusahaan, untuk robustness test itu mereka menggunakan ukuran tahun di mana perusahaan melaporkan laporan keuangannya di Kompusta. Tapi penjelasannya juga tidak ada. Kenapa harus itu yang dipakai untuk robustness? Ukuran itu yang dipakai untuk robustness itu juga nggak ada. Oke, ini ukuran untuk firm age-nya. Kemudian corporate governance-nya itu ada beberapa, ada board size, kemudian board composition, ada G-index. G-index ini terkait tadi corporate charter-nya, charter perusahaannya. Nah, dia pakai matrix gitu kan, karena pakai matrix jadi terindeks gitu. Ada risk matrix ini yang membuat indeksasinya. Kemudian di G-index ini nanti akan muncul E-index. E-index ini karena kemudian ada ukuran baru terkait indeks corporate governance yang berhubungan dengan charter perusahaan. Sehingga kemudian nanti muncul E-index. E-index ini nanti jadi robustness test-nya. Oke, kemudian ada CEO. Apakah CEO jadi ini E-index-nya? Nih, apakah CEO itu ada jadi chairman sekalian? Jadi ada dualisme terkait jabatannya. Dia jadi CEO tapi juga merangkap jadi chairman of board gitu. Kemudian ada dual class. Dual class ini adalah terkait stoknya. Oke. Kemudian ada variabel kontrolnya. Variabel kontrolnya juga banyak. Industri median. Initial LM, leverage-nya. Kemudian learn asset. Kemudian ada market to book ratio, asset tangibility, asset volatility, profitability, expected inflation rate, marginal tax rate. Itu kontrol variabel.
Kemudian tahap-tahap pengujiannya dia menguji pakai baseline-nya dulu, baseline model. Kemudian setelah itu dia melakukan pengujian endogeneity, karena tadi dia bilang kalau dia pakai model baseline itu kemungkinan terjadi endogeneity sehingga kemudian hasil estimasi regresinya bisa bias, ya. Sehingga kemudian dia melakukan pengujian endogeneity. Kalau memang terjadi, kemudian dia akan melakukan revisi baseline modelnya, baru kemudian modelnya diuji. Step-stepnya begitu. Step-stepnya begitu. Semua hasil pengujian ada di tabel 2 sampai tabel 8. Kemudian robustness-nya tabel-tabel setelah itu. Oke, itu terkait jurnal yang kedua. Cuman pertanyaan akhirnya, hasilnya apa sih penelitian ini? Hasilnya apa? Vicky udah bersuara belum tadi? Vicky? Izin menjawab, Bu. Ya, siapa nih? Vicky. Oke, Vicky, silahkan. Apa hasil penelitian? Hasilnya yang pertama, tidak ada bukti bahwa fitur tata kelola perusahaan yang dianggap sebagai variabel endogen dalam model statistik kemungkinan perusahaan menggunakan hutang. Yang kedua, dari perbedaan fitur tata kelola perusahaan yang dipertimbangkan hanya penggunaan saham kelas ganda yang memiliki pengaruh signifikan secara statistik dan konsisten terhadap keputusan perusahaan yang untuk menggunakan hutang. Kemudian yang ketiga, G-index atau E-index perusahaan adalah variabel endogen berkorelasi dengan variabel yang dihilangkan. Yang keempat, fitur tata kelola perusahaan yang paling signifikan secara statistik mengaruhi keputusan perusahaan tentang berapa banyak akan digunakan, dan yang terakhir yaitu pengaruh usia perusahaan terhadap berapa banyak hutang yang digunakan. Sebagian besar dijelaskan oleh bagaimana usia perusahaan mempengaruhi hubungan antara tata kelola perusahaan dan pilihan struktur modalnya. Dan bukti ini menyiratkan seiring bertambahnya usia perusahaan, manajer yang mengakar mampu membiarkan preferensi mereka memainkan peran yang lebih besar dalam pilihan struktur modal perusahaan mereka. Oke, jadi kalau Anda pengen gampang lihat hasilnya ini malah di sini ini loh. Itu mau apa sih? Ini hasilnya. Aduh, kenapa sih nggak ngerti? Ini yang pertama. Firm H without considering its interaction with different corporate governance features is negatively correlated with a firm use of debt conditional on its using debt financing. Jadi ketika kita tidak memperhatikan fitur-fitur corporate governance, firm H itu hubungannya negatif, korelasinya negatif dengan penggunaan hutang. Dan ini yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Anda lihat satu-satu. Oke. Jadi dari 10 artikel dari awal sampai akhir, 10 artikel yang sudah kita bahas sampai setengah semester ini, yang harus Anda ingat adalah bahwa kalau Anda ingin melakukan penelitian, isunya apa yang menggerakkan isu itu, motivasinya apa, itu harus Anda tahu. Masalah penelitianmu itu apa sih? Nah, kalau masalah penelitian, kalau saya, karena saya peneliti, itu saya akan lebih senang menggerakkan masalah itu di drive-nya itu dari teorinya dulu kalau saya. Kalau mahasiswa banyak, karena mahasiswa bimbingan saya banyak.
Di drive-nya itu dari fenomenanya dulu. Kalau saya enggak, teorinya dulu. Teorinya dulu. Kemudian dari sana biasanya akan yang lebih gampang itu saya menemukan gap hasil penelitiannya. Itu jadi masalah. Karena kalau Anda ingin menemukan gap teori sih nggak apa-apa, tapi ketinggian buat Anda. Kalau gap teori itu kan teori-teori yang saling kontradiksi. Nggak usah sampai ke situ. Anda pakai gap hasil penelitian dulu saja. Penelitian yang tidak konsisten dan seterusnya. Dari situ Anda bisa sebentar ya, saya tutup. Jadi pintu tidak saya tutup karena AC-nya mati. Ya, jadi begitu. Kalau saya lebih suka menggerakkan masalah itu dari teorinya dulu, dari penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian kalau sekedar kita menyampaikan fenomenanya, itu sebetulnya kalau saya itu memaknai itu sebagai ini, kalau setting penelitian saya itu akan ke sini. Settingnya aja sih kalau itu. Jadi itu harus ada dulu. Jadi masalah penelitianmu ada, kemudian setelah itu baru Anda harus memikirkan pengukuran variabelnya seperti apa. Seperti saya bilang, semua apapun yang Anda lakukan itu harus ada argumentasinya. Memilih ukuran variabelnya, kalau di keuangan kita bisa memakai istilah proksi. Proksi-proksinya itu harus jelas. Alasannya apa? Kenapa pakai yang ini bukan yang itu? Gitu kan. Sehingga nanti ketika Anda maju ujian, maju ke dosen pembimbing dulu deh, itu sudah tidak ditanyakan lagi. Termasuk juga ketika Anda memilih sampel Anda akan apa, sampelnya yang mana, itu juga harus ada argumentasinya. Diberi argumentasi. Kemudian setelah itu Anda mengembangkan modelnya. Kerangka berpikirnya, dari kerangka berpikir, kemudian turun hipotesisnya, gitu kan ya. Yang harus Anda perhatikan bahwa hipotesis itu bukan sesuatu yang turun dari langit. Gitu. Hipotesis itu harus dibangun. Bagaimana cara membangun hipotesis? Dari penelitian-penelitian terdahulu, dari teorinya, dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Kalau memang penelitian Anda adalah sesuatu yang benar-benar baru, hipotesis itu bisa dibangun berdasarkan logika. Bisa. Tapi kalau S1 agak berat kalau Anda pakai logika, karena nanti Anda harus mempertahankannya susah ketika ujian. Jadi kalau saran saya, bangun hipotesisnya ya dari penelitian-penelitian terdahulu aja. Review literatur yang sudah Anda lakukan. Bangun hipotesisnya. Gitu kan? Jangan tiba-tiba plok hipotesis ada. Enggak, hipotesis itu harus dibangun. Hipotesis adalah jawaban sementara atas masalah penelitian kita. Jadi setidak-tidaknya dengan hipotesis itu kita sudah punya jawaban. Oh, dugaannya itu begini. Nah, kemudian untuk tahu apakah dugaan kita itu benar atau salah kan diuji dengan data. Diuji dengan data. Sebetulnya kalau kita membangun hipotesis kita sudah dengan sangat baik, ya itu jawaban sementaranya tadi. Tidak-tidaknya harusnya kita kan mendukung hipotesis itu, kan? Pengujian kita itu harusnya mendukung hipotesis itu, karena ini hipotesis nggak dibangun sembarangan loh. Kemudian kita uji dengan datanya, hasilnya kita tahu, baru kita tahu setelah kita lakukan analisis tadi, running data, kemudian kita baca hasilnya. Bisa saja ternyata hipotesismu itu tidak didukung oleh data. Artinya hipotesisnya ditolak. Walaupun kita sudah membangun hipotesisnya sedemikian rupa, kemudian ketika kita uji dengan datanya, ternyata ditolak. Bisa saja begitu. Kalau hasil yang Anda dapat itu nanti seperti itu, nggak usah khawatir.
Karena emang tidak semua hipotesis yang kita bangun itu bisa didukung oleh data secara empiris. Gitu kan. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda memberikan reasoning. Kenapa sih pada data kita hipotesis itu ditolak? Kan begitu aja. Cara cari reasoningnya gimana? Dari penelitiannya sudah juga lah. Karena kita masih S1. Yang bisa kita lakukan ya cuma itu, baca penelitian-penelitian yang sudah previous tadinya seperti apa. Cari reasoning dari sana juga. Jadi jangan khawatir kalau ternyata hipotesis Anda ditolak. Jangan melakukan manipulasi supaya hipotesisnya diterima. Jangan melakukan itu. Fabrikasi, falsifikasi data juga jangan dilakukan. Ya, karena nggak ada gunanya Anda meneliti kalau Anda melakukan falsifikasi, fabrikasi data, manipulasi hasil, gitu kan? Nggak ada gunanya penelitian Anda. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Karena kemarin ketika saya nulis disertasi saya pun, saya punya 10 hipotesis yang 7 tidak terdukung oleh data. 7 loh, dari 10, 7. Tapi ya saya go ahead aja, saya berusaha menjelaskan. Mengapa di data saya dugaan itu tidak terjadi? Jelaskan aja. Jadi kurang lebih begitu nanti yang harus Anda lakukan. Kemudian yang sebetulnya mestinya sudah harus kita mulai juga lakukan robustness check. Kalau di deskripsi kita belum, bahkan saya belum menemukan ada mahasiswa yang melakukan robustness check. Saya menyarankan sih pakai robustness check juga. Pakai robustness check yang paling gampang deh. Alternatif ukuran, itu aja. Kalau tadinya Anda pakai market leverage, ganti ukurannya dengan book leverage. Hasilnya sama apa enggak? Kalau sama berarti memang penelitian ini robust, kokoh. Gampang sebetulnya kalau robustness check. Paling gampang ya pakai alternatif ukuran. Cuman kalau pakai alternatif ukuran kan Anda harus kumpulkan data juga. Kalau saya sudah mulai menyarankan pakai deh robustness check juga. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di penelitian hari ini. Mungkin masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait 2 artikel ini atau terkait hal-hal lainnya penelitian keuangan. Silakan sebelum saya akhiri. Oke, jadi seperti tadi saya sampaikan 2 minggu ke depan kita nggak ada meeting, nggak ada Zoom gini ya. Pergunakan waktu Anda untuk berdiskusi. Tapi saya tetap akan mengisi mulangnya. Mulang tetap saya isi. Jadi yang minggu besok itu akan saya isi diskusi kelompok. Kemudian minggu berikutnya itu adalah mid semester. Di minggu berikutnya itu Anda harus mensubmit mini riset Anda ke Elena. Submitnya satu kelompok satu saja, nggak apa-apa. Seperti biasanya. Ya. Kemudian di minggu ke-10 kita mulai mendiskusikan mini riset Anda. Tiap minggu 2. Dan saya menginginkan ada presentasi. Karena ini kan riset Anda sendiri, Anda mempresentasikan. Dari latar belakang masalahnya apa, hipotesisnya apa, dan seterusnya. Anda presentasikan. Presentasinya nggak usah lama-lama. Satu kelompok 10-15 menit. Setelah itu kita diskusi. Gitu ya. Modelnya setelah meet nanti seperti itu. Anda pakai presentasi. Yang mau presentasi silahkan. Satu kelompok diwakili 1 orang nggak apa-apa. Oke, begitu. Jadi 10 artikel yang kita bahas, banyak artikel-artikel yang menurut saya menarik kalau Anda bisa mengeksekusi dalam skripsi Anda. Enggak usah se-complicated penelitian-penelitian di jurnal-jurnal itu. Enggak usah se-complicated itu. Kalau jurnal-jurnal kan mereka melakukan ini, kemudian kalau kondisinya begini, dilakukan lagi, dan sekarang kayak gitu. Anda lihat baseline modelnya saja. Baseline modelnya, lakukan penelitian Anda pada baseline model. Kemudian kalau Anda ingin menguji robustness check-nya, saran saya pakai alternatif ukuran. Itu aja. Nggak usah sampai
sampai seperti persis di artikel-artikel itu nggak usah. Karena kalau saya lihat memang 10 artikel kita lumayan berat. Jadi yang harus Anda pahami itu baseline modelnya saja kalau saya. Itu yang Anda replikasi untuk penelitian skripsi Anda. Karena kan ada banyak kan ya. Ada banyak isu yang menarik. Ada banyak isu yang menarik yang seperti saya bilang, Anda mungkin bisa pakai itu untuk penelitian Anda. Cuman memang Anda harus memperhatikan ketersediaan datanya. Karena database kita di Indonesia tidak sebagus mereka. Itu yang harus jadi pertimbangan awal. Kalau misalnya ukuran yang digunakan di penelitian itu tidak ada di database kita, Anda cari tahu apakah ada proxy lain yang bisa menggantikan. Kayak gitu. Sebenarnya bisa ada banyak jalan sih sebetulnya. Tinggal pinter-pinternya kita saja. Cari proxy, cari dan sebagainya. Begitu ya. Jadi harapan saya setelah mengikuti seminar ini, setidak-tidaknya Anda sudah punya ide. Oh, saya nanti akan nulis ini. Sehingga nanti ketika Anda sudah mulai masuk ke proses pembimbingan skripsi, Anda langsung cepat. Topik saya ini, masalahnya begini, jurnal-jurnal yang saya akan jadikan acuan ini. Cepat gitu ya. Oke, masih adakah yang mau berkomentar, bertanya? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, Guntur silakan. Terkait mini riset yang ditugaskan untuk 2 minggu yang akan datang itu, kira-kira ada apa ya, gambaran dari kakak tingkat yang mungkin melakukan mini riset gitu nggak, Bu? Menurut saya lebih ada gambaran lebih jelasnya gitu loh, kalau ada contoh dari kakak tingkat itu sih, Bu. Kalau kakak-kakak tingkatmu ya ngambil dari topik-topik yang ada. Kalau yang kemarin-kemarin itu banyak yang ngambil political connection kayak gitu. Kalau contohnya nggak ada saya. Walaupun ada sih di database saya, tapi nggak saya share ke Anda. Jadi Anda bisa ngambil topik apapun yang menurut Anda kuasai, topik itu menarik, Anda menguasai, ketersediaan datanya ada. Kemudian karena ini mini riset, data-data yang Anda pakai itu nggak harus data-data besar gitu. Misal time series-nya sampai 10 tahun, nggak harus begitu sih, karena ini cuma mini riset. Misal Anda cuma pakai data 3 tahun, nggak apa-apa. Karena kalau Anda butuh data sampai 10 tahunan, itu nanti mengumpulkan datanya lama, kan? Gitu, Guntur, jawaban saya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lain? Anda kan bekerja satu kelompok berempat gitu ya, nggak inilah. Bekerja sama, mulai mulai pilih isunya yang mana, temukan masalahnya, sehingga Anda bisa cepat nyari datanya juga. Bisa cepat cari data. Data-datanya secara online juga ada kan, database-nya BEI itu juga ada kok, Anda bisa cari. Gitu ya. Sudah kalau nggak ada pertanyaan? Oke, bisa saya akhiri kan ya? Oke, jadi 2 minggu ke depan Anda persiapkan mini risetnya. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-10. Pertemuan ke-10 itu tanggal 11, sementara tanggal 13-14 itu Idul Fitri. Nanti kita update ya. Kita update terkait dengan perkuliahan di minggu-minggu menjelang Idul Fitri itu. Tapi Anda persiapkan saja.
persiapkan saja 2 minggu ini, setidak-tidaknya kalau sudah mini risetnya jadi nggak Anda tunda-tunda gitu kan, Anda sudah lah bisa kapanpun diminta untuk presentasi bisa. Ya, jadi di puasa ini konsen dengan itu, bikin mini riset, kemudian nanti ketika Lebaran mini risetnya malah sudah selesai, jadi nggak kepikiran yang lain. Begitu ya. Oke. Saya akhiri ya, kita ketemu 3 minggu lagi. Selamat berpuasa, semoga lancar ibadahnya, berkah. Oke, saya akhiri, selamat pagi, terima kasih untuk diskusinya pagi hari ini. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Terima kasih.